Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Prodi S1 Putri dan juga ibu-ibu dosen pembimbing PKD, ya, nama baru untuk PKK 1 Prodi S1, yaitu Praktek Keperawatan Dasar, yang insya Allah akan dilaksanakan tanggal 25 Agustus hingga 25 Juli hingga 6 Agustus 2022. Baik, sebagai permulaan semoga rapat kita membawa keberkahan dan kelancaran. Mari kita buka dulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Baik Ibu-ibu, sesuai dengan yang sudah saya bahkan di grup, untuk hari ini kita akan membahas terkait persiapan PKD yang terdiri dari 114 mahasiswa dari 3 kelas, ya. Ini sudah melalui proses penyaringan yang tadinya jumlahnya cukup banyak sampai menyusut, ya, 114. Adapun untuk rangkaian acaranya, sebentar saya share screen. Untuk rincian kegiatan PKD, ya, dimulai dari praklinik, diawali dengan capping day tanggal 13 Juli, kemudian dilanjutkan dengan pendalaman PKD di tanggal 14 Juli 2022. Nanti PJ-nya Bu Ikit. Kemudian untuk OSCE dilaksanakan tanggal, ini masih belum 18 nih Bu. 19 sampai 21. 19 sampai 21 Juni untuk PJ-nya Bu Hani. Dan Bu Feti katanya. Bu Feti sementara katanya mau belajar dulu. Jadi kemarin sudah saya tembung ya, Bu Feti. Nanti sambil belajar dulu aja. Baik. Selanjutnya untuk kegiatan klinik nanti diawali di tanggal 25 Juli, ya, serah terima. Dan untuk rumah sakitnya nanti ada 8 rumah sakit sesuai yang sudah saya upload di grup. Untuk pelaksanaannya 2 minggu, dimulai dari 25 Juli hingga 6 Agustus. Untuk bimbingan dilakukan untuk perseptor 2 kali, ya. Jadi 1 kali Bu Ita, maaf. Ini 1 kali ya? Mm-mm. Maaf, 1 kali. 1 kali. Kemudian pembimbing akademik juga sama. Minggu pertama, ya, sekalian supervisi. Kemudian untuk ujian klinik selambat-lambatnya dilakukan di minggu kedua, ya. Untuk dosen perumah sakit nanti di jadwal supervisi dan juga di daftar mahasiswa sudah ada, filenya sudah saya upload juga di grup, ya, di grup dosen. Untuk penarikan di tanggal 6 Agustus, ya, nanti sesuai dengan kesepakatan saja, mungkin bisa informal, ya. Biasanya sih tahun kemarin tidak ada. Jadi mahasiswa langsung pulang. Kemudian untuk pos prakteknya, bimbingan pos praktek di kampus, ya, sekitar tanggal 8 sampai 12 Agustus 2022. Oke. Selanjutnya untuk jadwal supervisi. Nah, ini sudah saya sesuaikan dengan distribusi dari prodi. Jadi untuk yang saya kuning ini untuk jadwal supervisinya, nanti silahkan bisa dicermati juga untuk pembagian jumlah jumlah mahasiswanya di sini sudah ada sesuai jumlah yang ada di rumah sakit, ya. Nanti ini paling banyak di RSI Banjarnegara, ini kebetulan saya dan Bu Ana. Untuk yang lainnya Aji Barang, Pemalang, DKT, RSUD Banjarnegara, RSUD Purbalingga, RSI Banjarnegara, RSI Purwokerto, dan RSUD Cilacap. Nah, masing-masing ini sudah tertera nama dosen dan pembagian mahasiswanya. Kemudian untuk daftar mahasiswanya ada di set nomor 3, ini di sini
sudah ada nanti untuk keperluan penilaian dan sebagainya, silakan ibu-ibu bisa kopas dari sini. Oke. Baik, ini untuk jadwal kegiatan selama PKD yang kita rencanakan. Ada tanggapan sebelumnya? Monggo. Putri, ada tambahan, monggo Bu? Belum. Belum. Baik, untuk selanjutnya di kegiatan praklinik yang kita akan awali dengan pendalaman, nanti silakan disosialisasikan Bu Ikit. Saya share ini ya, saya bantu share screen-nya. Ini, oke, monggo Bu Ikit, silakan. Ya, terima kasih Bu Ita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, ini adalah jadwal untuk pendalaman. Insya Allah akan dilaksanakan pada hari Kamis ya, tanggal 14 Juli. Full time dari pagi sampai sore karena dibagi menjadi 5 kelompok ya. 5 kelompok besar. Untuk dosennya berarti Bu Ita, Bu Nana, Putri, terus saya ya. Satunya Bu siapa ya? Bu Ana. Oh ya Bu Ana ya, ada 5 dosen untuk yang mengisi pendalaman. Kemudian sistemnya masih sama seperti yang dulu, jadi dari pagi sampai sore itu untuk 5 kelompok, nanti lukiran ya. Jadi kelompok misalkan dosen A, kelompok 1, 2, 3, 4, 5, urutannya nanti dosen B 4, 5, 1, 2, 3, dan seterusnya. Artinya tidak ada jeda ya untuk masing-masing kelompok, jadi langsung terus ya untuk pendalamannya. Kemudian nanti untuk tempatnya di laboratorium ya. Untuk ruangannya kita perlu 5 ruangan, insya Allah nanti di ruang laboratorium keperawatan A ya, karena mahasiswanya satu kelompok cukup banyak ya jumlahnya ya. Kemudian kemarin terkait dengan bahasan tentang model pendalamannya, jadi nanti untuk 50 menit pertama membahas soal kasus ya. Kemudian untuk 50 menit kedua mengerjakan skill-nya. Jadi terkait dengan model pendalamannya untuk tiap-tiap dosen harus membuat soal pemicu ya, Putri. Saya kok agak lupa ya. Ya, Benar nggak ya? betul, membuat soal pemicu yang harapannya pada saat pendalaman nanti udah dibahas. Jadi membuat askep dari, jadi kita hanya membuat askep dari data ya, data sampai ke, nanti mereka melanjutkan implementasinya apa enggak ya Bu? Saya kok nggak lupa ya dulu ya. Jadi ini nanti mahasiswa dikasih kasus sama dosen-dosen yang pendalaman. Kasus nggih. Terus nanti mahasiswa suruh merumuskan langsung aja 3S. Kemarin saya pada saat ngajar proses takutnya nggak fokus ya, mau 3S apa 3N, fokus ke 3S. Jadi nanti mereka disuruh merumuskan diagnosa dan intervensi. Dari diagnosa sampai ke intervensi ya Bu ya? Diagnosa sampai intervensi nanti dikerjakan oleh mahasiswa. Jadi sudah dikerjakan sebelum pendalaman. Iya. Berarti maksimal tanggal 12 mahasiswa sudah harus selesai ya untuk atau tanggal 13 Bu. Setelah Keping D, setelah seminar mungkin. Oh iya, tanggal 13 ya. Setelah Keping D batas waktu untuk mahasiswa mengupload di Skalsa. Nanti untuk sistemnya berarti tetap di laboratorium, mahasiswa mempresentasikan hasil askep mereka ya. Jadi nanti menyampaikan apa yang menjadi diagnosa sampai ke intervensi. Nah, kemudian dilanjut jam kedua langsung ke tindakan. Seperti itu ya. Jadi untuk kasusnya nanti terkait dengan masing-masing stase ya Bu, karena ini ada 5 ya. Nutrisi aman nyaman dan seterusnya. Nanti kasus pemicunya berarti sesuai dengan stase-stase masing-masing. Seperti itu Ibu. Satu kelompok berapa orang ya berarti ya? 114 bagi 5 Bu Ita. Ini belum. 23. 23 ya. Kalau yang itu kan
Iya. Nah, 2-3 kan. Berarti Yang cuma satu kelompok yang 2-2. Lah, berarti nanti dosen membuat 2 Dua ya, soal, Bu. 2 Satu kasus. dosen 2 soal, ya. 2 kasus. 2 kasus ya, Bu, ya? Iya, Iya. Terus nanti Satu besok saat dosen, sosialisasi mahasiswa tetap suruh ngeprint ya Bu Ikit. Karena kita tanpa Oh, media iya, kan, iya. suruh ngeprint Iya, hardnya, iya. Karena terus tidak ada media, di-share di berarti grup. di-copy ya, Bu? Kalau di copy mau misalnya larang, misal mau Di-share kan, atau di-share di-share di iya, WA ding, grup nggak apa-apa. ini ya, softfile aja mungkin ya, Bu, nanti baca di HP ya. Iya, Baca tapi di yang buat HP kita ya, tetap nanti di mahasiswa kertas, Bu. ya. Yang buat dosen Yang tetap di kertas. lain. Iya, siap. Ya. Kurang lebih gambarannya seperti itu, Ibu. Barangkali ada yang mau didiskusikan. Soal dosen upload maksimal mau kapan? Oh iya, berarti dosen upload Senin aja ya, Bu. Senin upload, nanti Selasa Rabu untuk mengerjakan mahasiswa. Senin. Mendadak nggak Bu? Atau Sabtu? Senin, Selasa, Sabtu. oh Sabtu. Udah Sabtu. Iya, udahlah. Sabtu ya, Waktu. Sabtu ya. Satu dosen satu dosen membuat 2 askep, nanti yang askep pertama dikerjakan oleh kelompok A, askep kedua kelompok B, seperti itu. Nanti masuk penilaian ya, Bu? Ada pendalaman, ada berapa persen gitu, Bu? Komponen penilaian nggak? Kemarin di penilaian ada nggak Bu Ita? Saya lupa. Oskenya 80, pendalaman 20 apa ya? Iya. Tetap ada penilaian. Kalau masuk komponen penilaian kan berarti nanti disiapkan juga untuk form nilai dari saya ya, Bu, untuk mungkin waktu presentasi dinilai gitu. Kalau skill kan agak susah karena terbatas ya, tidak bisa. Iya. Ini Bu, masuk ini nggak ya? Kalau dulu kalau nggak salah masuk. Masuk penilaian kan Bu Ita di buku panduan, saya lupa. Masuk Bu. Ya. Sebentar. Aduh. Lagi rapat, Bu. Lagi rapat bentar. Ada. Nanti ya, lagi rapat dulu. Oke. Untuk Bu Ikit, ini saya sudah bikinkan di preklinik pendalaman ya. Apa mungkin soalnya bisa nanti soal masing-masing dosen tinggal upload di sini? Iya, bisa, iya, diupload di Skalsa. Terus berarti kantong tugas ya bentuknya ya? Iya, kantong tugas misalkan Bu Ita, kantong tugas Bu Ikit gitu. Nanti kan mereka hanya upload ke, oh iya ini kan harus dibagi juga ya Bu. Apakah semua mahasiswa? Bu Ikit, kan Jadi, konsepnya gini, konsepnya yang kayak PKK 2 Bu Ikit. Misal ya, Bu Ita kan tadi kelompok 1 besar, terus dibagi 2 kelompok kan? Iya. Kelompok 1, 2. Lah, berarti dia itu yang pokoknya konsepnya kayak PKK 2 lah, Bun. Berarti hanya ke 1 dosen kan ya, Bu, yang menilai kelompok 1 dan 2 ya? Iya, Terus nanti saya kelompok berapa yang dinilai gitu. Iya. Berarti gitu ya, kotak tugasnya seperti itu ya, Bu. Misalkan kotak tugas kelompok Bu Ikit, kelompok Bu Ita sendiri-sendiri gitu aja. Jadi mahasiswa upload sesuai dia dengan siapa gitu. Nanti saya tambahkan berarti di keterangan di bawahnya. Iya, ya kan Bu Ikit, misalnya semua siswa mengerjakan semuanya nggak akan fokus, tapi dia akan fokus. Dia akan kopas. Jadi nanti waktu mahasiswa presentasinya pun kita kan kadang kelompok 2 apa kelompok 3 sama kelompok mana. Nah, jadi mereka nggak tahu di waktu keberapa mereka akan presentasi dengan dosen gitu. Karena sama kita kan lukir-lukiran ya. Iya. Gitu kan, Bu? Kita sepakati kan, Bu? Kenapa? Kita sepakati misalnya kelompok 1 besar berarti itu yang akan dinilai oleh Bu Ita. Ya. Kelompok 2 besar dinilai oleh Bu Nana. Iya, kayak gitu kelompok aja. Kelompok 3 Bu Tri, kelompok 4 Bu Ikit, kelompok 5 Bu Ana. Seperti itu ya? Iya.
Iya, jadi mahasiswa waktunya nanti dia nggak bisa tahu maksudnya dia di mana sih nanti gitu. Nggak semua putaran dia akan Dinilai. presentasi kan? Iya, enggak. Penilaiannya Karena saya dari juga nggak hafal urutannya 5, 4, 3, 2, 1 atau 1, 2, 3, 4, 5. Jadi nanti mungkin dosen-dosen, oh ini kelompok berapa yang presentasi ke siapa, nanti mahasiswa yang mengingatkan dosennya saja, jangan dosen yang mengingat-ingat kelompoknya. Nanti ini aja Bu Ikit, ini kan sudah ada Skalsa sebagai alat bantu kita untuk sosialisasi ke mahasiswa. Jadi nanti nama-nama kelompoknya, kemudian soal ini nanti semua dosen uploadnya di sini di Skalsa, biar nanti pada saat sosialisasi, besok kan sosialisasi nih ke mahasiswa, ini sudah tertera di sini seperti itu. Silakan nanti ditambah ya Bu. Ini di Skalsa itu jangan yang ngambil yang PKK praktek keperawatan dasar kelas A, itu kan masih terpotong, masih terpisah-pisah ya, masih terpisah-pisah kelas A, B, C. Nah, ada satu yang sudah terfokus. Ini praktek keperawatan dasar 2021. Nah, uploadnya di sini aja Bu. Bu Ikit. Iya Bu, iya. Oke. Ya, nanti silahkan dihias sendiri. Ini sudah saya awali. Oke. Iya. Baik, udah. Ini untuk yang Bu Ana kan belum pernah sebelumnya ya, Bu. Apa dulu dengan sistem yang seperti ini Bu Ana ada nggak? Nggak ada. Nggak ada ya. Mungkin nanti bisa dijelaskan sama Bu Ita ya. Iya. Work ini. Rekamannya nanti di-share. Rekamannya nanti kan di-share. Iya. Cukup Bu Ikit. Ya. Ini dosennya nggak, cuma saya sama Putri aja ini yang hadir. Yang lain nggak ada. Yang lain belum ada. Bu Nana nggak ada. Ya nanti tetap nanti ini kan hasil rekamannya di-share kembali di di grup. Cukup nggih Bu Ikit? Iya, cukup Bu. Oke, terima kasih. Selanjutnya berarti nanti tugasnya Bu Ikit untuk melengkapi Skalsa, termasuk nanti di grup ya Bu ya. Di grup silakan woro-woro lah apa saja yang perlu kami persiapkan untuk pendalaman. Begitu. Iya Bu, ya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya kita masuk ke OSCE ya, sesi OSCE Bu Hani. Bentar. Filenya mana ya? Filenya belum saya download. Bu, sebentar. Filenya jadwal OSCE. Yang di grup tadi pagi Bu Tri. Ya. Sebentar Bu Ikit, untuk ruangan OSCE nanti di mana ya Bu kira-kira Bu Ikit? Kita butuh 7 sih sebenarnya, 7 ruangan, yang 2 untuk istirahat ya. 7 ruangan ya. Kalau 7 sih di sebelah bisa. Yang D3 perawat itu OSKA-nya kapan ya? Saya kok lupa. 14 apa ya? Kayaknya sebelum kita. Iya, sebelum kita. Minggu sebelum kita ya. Iya. 14-15 apa ya tadi tuh? Jadi 14, yang tabrakan saat pendalaman Bu Ikit. Saya sudah request point bilang ke Mbak Sri, yang pendalaman S1 yang ruangannya luas, terus yang OSKE-nya D3 kan per satu siswa. Di lab bidan rencana. Oh iya. Nah, OSKE-nya S1, saya berarti udah booking yang lab atas. Di A, lab A ya. Perawatan A ya. Yang sudah ada panic button. Oke, selanjutnya ke Bu Hani untuk menjelaskan OSCE. Monggo Bu Hani. Bentar. Oke, berarti tadi ruangannya di lab sebelah lab A, keperawatan A. Lab A.
Pak itu yang di 3 perawat itu ya? Yang atasnya ruang dosen dulu itu. Iya. Yang bareng farmasi. Siap. Ya. Ya, terima kasih Bu Ikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putri nanti mohon ini ya koreksinya. Saya jujur masih meraba-raba ini. Sebenarnya yang pengalaman ini kan Bu Ikit ya. Karena ini diserahkan ke saya. Jadi pengalaman apa bukan? Pengalaman mondar-mandir. Aku mah kemarin malah nggak ikut kegiatan seminarnya, malah mondar-mandir ngurusin lab. Iya. Ya, memang ini Paling kita rempong. baru uji coba ya. Jadi mohon maaf kalau nanti sekiranya masih belepotan di sana sini ya. Ini untuk hasil terakhir konsultasi dengan Prodi. OC akan dilaksanakan 19, 20, 21 itu Selasa, Rabu, Kamis, sehingga Seninnya saya sebenarnya sih minta bantuan Bu Feti ya untuk men-setting ruangan bersama laboran. Ruangannya di gedung A dengan 7 ruangan penguji dan 2 ruangan istirahat. Mohon maaf Putri, kemarin memang sempat ngutak-atik dengan Bu Ita terkait 8 atau 9 tadi. Kalau 8 akhirnya jatuhnya kesoren banget gitu ya. Jadi 9 gitu. Nah ini terima kasih Putri, kemarin masukannya ada dikasih jeda gitu ya. Sih harapannya nanti jam 8 ini mulai, tapi kan memang kalau nyoba dulu 5 menit sampai 10 menit ya pasti akan mundur gitu ya. Nah ini di bawahnya saya kasih waktu 10 menit, semoga bisa untuk rentang 2 kelompok ini mencoba ya, nanti diefektifkan lah, semoga bisa ya. Terus pengujinya ada 7. Nah ini saya khawatirnya Bu Indri kan di pas pendalaman OC Zoom ya Bu, terus di ini juga tidak hadir ya. Semoga sih nanti pas pembuatan soal dan lain sebagainya dan di grup dikasih link YouTube-nya bisa belajar sendiri gitu ya. Terus nama mahasiswa ini untuk yang ke mahasiswa sebelum saya kurangi ya, belum saya del, insya Allah habis ini nanti. Untuk ini yang akan diujikan ya Bu Feti, Putri di oksigenasi, Bu Feti di eliminasi, Bu Ikit di cairan dan elektrolit, Bu Indri di nutrisi dan lain sebagainya. Nah, Putri mohon maaf tadi itu saya menghubungi Pak siapa? Pak Reza terkait dengan timer. Beliau intinya nggak bersedia, tidak mau Bu kalau harus 3 hari berturut-turut. Pak Rezanya Pagi sampai sore nggak bisa, paling kalau cuma pagi sampai siang saja atau siang sampai bisa. sore kan. Atau sehari Bu, misalnya kan anggaran kan per hari, bukan yang per pagi atau sore. Jadi nggak misalnya mau ya. Kalau seharian saya nggak bisa gitu, jadi nanti kita nyari yang lain. Yang lain iya. yang lain. Kemungkinan siapa yang dalam? Untuk timer itu kan kita bisa pakai yang kemarin, yang video, yang file. Jadi nggak perlu orang sih sebenarnya Bu. Tapi setting waktunya berbeda Bu. Itu kan 15 menit ya ini. Itu kan 20 menit ya. Itu bukannya bisa disetting. Oh itu bisa disetting Bu, kalau nggak salah lah ya. Yang entry Bu Hani nanti. Entry ya. Nah kalau entry kan maksudnya bisa nantian nggak apa-apa ya, nggak harus saat itu ya. Iya ya Putri Jane. Asal ada rekapannya ya. Ya kalau bisa disetting sih bisa ya Putri. Nah itu nanti saya maafkan pada saat kemarin Oscar nggak tahu ya. Wis anak anggarannya berapa iya, Bu tapi Ita? ada anggarannya ya Bu. Iya lah itu. Maksudnya dimanfaatkan ding kalau ada. Atau gini Bu. Iya ada anggarannya itu. Kalau minta admin yang baru kayak gitu Bu, kan cuma entry nilai ya. Nanti untuk timernya pakai yang itu alat kemarin setting, tapi entry nilai bisa siapa saja kan, tinggal masuk-masukan gitu loh. Saat itu nggak duduk di situ, cuma kan yang belum pernah hadir di OC pun bisa gitu loh. Itu ya Putri. Ya. Tane. Ya. Ada ini. Ya. Terus yang ini yang OP dan si konsumsi belum saya tembusi. Ini Probandus ini tadi saya menghubungi, jadinya kan 7 tambah 4 ya Putri, 7 Probandus dan 7 klien standar atau Probandus dan 4 fasilitator.
karena ke semester 8 itu tidak ada yang mau Putri kecuali Maya. Hanya semester 6. Semester 6 ternyata sudah dipakai Bu Ana di D3. Ini masih mencari lagi sih yang lain gitu. Enggak, kalau saya ini prodinya saya, Bu. Iya, Harusnya tapi iya heeh. keduluan Bu Ana jarene Nggak boleh apa? ya, maksudnya Bu Ana juga nggak izin ke saya juga, ya kan? Oh, Ya tetap pakai iya. semester S1, Bu. Karena S1 ya untuk belajar dia Iya. selanjutnya, jangan dari Iya. prodi lain. Iya. Ya, heeh. Nanti saya bantu mengerahkan gitu. Karena Iya, iya. untuk mereka sendiri kan, untuk Mm-mm. anak-anak saya sendiri kan. Ya. Iya kan, biar mereka Ayo Bu. latihan. Iya, memang biasanya kayak gitu sistemnya. Harus ada Iya. tingkatnya. Heeh. Ya, ini masih dicarikan Bu. Iya. Responnya nanti. Semoga sih Yang Geriandra itu Bu, iya itu Geriandra angkatannya CS. Geriandra. Farid. Mm-mm. Farid Jadi Gani itu bagus. iya, saya hubunginya Silvi ya, karena kan yang Silvi yang di sini gitu. Masih dicarikan Bu. Andra saya punya Bu nomornya. Mau? Iya, Si satu tim Andra. aja Bu, biar nggak kesana kesini. Oh ya udah. Nggak apa-apa. Saya juga Nanti punya dari nomornya Andra. nanti Oke. dari Silvi ternyata yang bersedia 2, baru nanti saya ngomong lagi di grup gitu misalnya, kayak gitu kan ya. Oke. Nah, terus untuk soal tadi, mohon maaf kan soal ada pendalaman ya, soal pendalaman. Terus ini kan berarti berbeda dengan soal yang akan di-OC-kan toh? Atau Iya. beda Jadi ya? kalau saya jujur ya Bu, saya pada saat apa sih Zoom kemarin juga nggak terlalu jelas ya. Tapi kan kemarin udah dapat contoh dari Bu Hani, udah dapat contoh dari Pak Made kan, katanya juga apa? Kalau diagnosa tuh 1 gitu ya Bu Han. Iya. Diagnosa 1. Nah, saya pengennya saat pendalaman mungkin lebih dari 1, nggak apa-apa kayak gitu. Ya kan ya. Bagi alternatif pilihan Tapi ya. nek OSKE kan katanya tindakan pun 1. harus jelas gitu, iya kan? Dan sudah diarahkan tindakannya apa Bu? Iya, Jadi silahkan karena lakukan nanti misalnya. katanya berpikir kritisnya di CBT-nya gitu-gitu kan ya. Iya. Di apa tindakan pun di pengajian silahkan lakukan pengkajian sistemnya hanya sistem sempit, sistem pencernaan, sistem apa itu dan abdomen ding bukan sistem, tapi silahkan lakukan pengkajian abdomen atau genital seperti gitu. Ke areanya gitu. Jadi nanti sambil refresh lagi nggih. Patty juga kemarin kan ikut pelatihan, nanti kita saling ini kan. Terus apalagi ya, berarti nanti yang nanti yang kan soal, terus yang diujikan 2 kompetensi. Yang pertama yang merumuskan diagnosa, yang kedua yang implementasi ya Bu Han ya. Iya, merumuskan diagnosa dan implementasi dan itu ada anggarannya, maksudnya sudah kali 2 gitu nggih Bapak Ibu, Ibu-ibu. Oh, jadinya sudah dikalikan 2 ya? Udah. Oh, ACC Bu? ACC. Oh, alhamdulillah. Jadi dikalikan 2 ya, alhamdulillah. Itu Bu, mohon maaf, itu 10 menit kan sudah dengan ini ya, berarti sudah dengan rotasi dan apa ya kemarin Bu ikut pemanggilan. Jadi waktunya berapa Bu? 10 menit. 2 soal, 2 tindakan mahasiswa. Iya Bun. 1 menit buat baca. Iya. 1 menitnya udah terhitung belum tuh buat baca soal? Udah. Pokoknya masuk ke kamar 10 itu menit 10 gitu menit. Ya? Iya. Jadi itu udah sama rotasi dan pembacaan soal gitulah intinya itu. Ya. Jadi sehari itu boleh dikebawahkan Bu Ita? Ya. Sehari itu yang hari pertama dengan setting soal pertama itu 3 gelombang pertama dari jam 8 sampai dengan jam 12.50. Nanti kita ada waktu break untuk mengganti di soal kedua. Soal kedua untuk gelombang 4 dan 5. Nah, ini karena waktunya ini nanti akan lebih dari jam 4 nggih Ibu-ibu. Semoga sih enggak Tapi cuma hari pertama kan? Iya, cuma hari pertama saja. 16.20 ya, mentok-mentoknya semoga 16.30 lah ya. Ini jadi ganti soal itu. Terus yang set kedua nah, hari keduanya nanti soal kedua dulu, baru soal pertama. Seperti itu ya, kita mulai jam 8, terus selesainya jam 15.40 ya, molor-molornya jam 16 lah, tetap kan gitu. Demikian juga dengan yang hari ketiga. Jadi PR saya masih mencari timer dan mahasiswa tadi yang untuk fasilitator.
Itu. Ada tambahan Putri, bukan saya ada yang kelewat. Oke. Berarti terus Soal nanti ya? Putri soal maksimal kapan ya? Sama NBL-nya kalau besok mau Ya, gimana? 75. Anu kan latihan ya. NBL-nya mau di angka berapa apa gimana? Nek kemarin tuh berapa ya Bu Ikit? 70 apa 75 ya Bu Ikit? Lupa aku. Yang kapan? Yang Nilai tahun batas kemarin? lulus bukan yang Australia ini Pak Purbianto itu. NPL bukannya dihitung sesuai dengan Oh itu, Bu. kaya. Sesuai rata-rata apa sih Iya, tertinggi setelah kan ya. udah iya, nganggur Iya. rumus di Mbak. analisa dari itu. Kita enggak, Aduh, kita kayaknya enggak, kita belum Nggak sampai situ usah. dah. enggak. Kita Sampai langsung kurtosis. putuskan saja Ibu. Itu 5 Putuskan ya, saja biasanya mau. Iya, itu betul 5 5. ya. 75 Oke. ya. 75. Nilai batas lulus Sekalian ditetapkan kalau misalkan remedi Tidak nggak lulus. sampai 75, apa yang Nah, ini, itu. Bu? Sampai Remedi itu dilakukan. Remedi direncanakan itu kan harinya Masih ada. hari Selasa, Rabu, Kamis ya. Remedi hari Jumat. Cuma Jumat. biar maaf kita nggak repot ya mereka Pakai memvideo dops aja, Pak. Video Oh, aja, Pi. video. Nggak usah muter kayak kalau gini lagi ya. Enggak Bu, enggak ada anggaran. nggak usah, tidak. Give up. Enggak ada anggaran. Iya. Kalau Ya. maksudnya kalau mau membuat video kan lab harus siap-siap juga, Bu, karena kan alat habis dikeluarkan dari itu kan. Kita nanti jangan sampai kedatangan rombongan pada minta alat semua. Oh iya, oke. Gitu. Ada ide Atau ada nggak? alternatif, Bu, misalkan pakai dops aja gimana, Bu? Jadi masuk ke rumah sakit dia punya satu tambahan gitu. Nanti pas bimpos kita tarik, kita tagih gitu. Itu yang Misalkan kelemahannya kita, Bun. kenapa? Maksudnya karena Suka lupa. anak yang nggak lulus, mengko dibimbing siapa, iya nggak sih? Iya. Oh, itu kan kita punya data kan, Bu? Nggak semua dosen, kadang nggak semua dosen tuh selirik ya. Ya walaupun nggak apa-apa sih kita mau berubah kayak gitu nggak apa-apa. Cuma apa ya? Iya. Kadang nilai OSKE udah diupload, udah di-share, minta lagi kayak gitu-gitu juga. Ya nggak apa-apa Mungkin sih. gini, Bu, atau gini, Bu. Kan mereka nanti maksimal kalau remedi kan tetap 75 ya. Nah, ini pengalaman anak-anak yang D3 kan lagi praktek nih, kan mereka itu dapat tugasnya kan seperti itu, yang kemarin remedi OSKE nambah DOPS. Dia tuh jadi kayak anak-anak tuh malah lebih tanggung jawab, Bu. Jadi kalau saya supervisi tuh, Bu, DOPS saya ini kemarin remedi, berarti saya harus ini ya. Iya, harus gitu. Jadi kayak merasa punya beban mereka. Kayak punya tanggung jawab. Tanggung jawab. Kalau saya supervisi gitu. Hasil Bu Hani gimana, Bu Han? Anak-anaknya gitu nggak? Iya sih, tadi mengingatkan saya dopnya ada lagi, ini sebaiknya apa ya, saya di sini nggak dapat. Iya. Tapi ada tugas DOPS juga apa enggak? Ada. Jadi dia ketambahan sendiri. Iya, kita nggak ada tugas DOPS, kita adanya tugas analisa sintesa. Berarti mungkin nanti nambah di asin ya, Bu. Asin ya. Iya, maksudnya gitu di asinya. Berarti remedi 1 kali 1 kamar, asin 1, remedi 7 kamar, nambah 7 asin. Iya, wis harusnya iya. Berarti dia mengumpulkan asinnya tetap ke ini ya, ke pembimbing, penguji atau penguji ya, tanggung jawabnya penguji kan? Iya, pembimbing. Penguji OSKE loh, bukan penguji pembimbing rumah sakit. Penguji OSKE. Iya kan? Kembalikan ke penguji OSKE-nya. Iya, terus nanti dari penguji OSKE, kalau dia udah setor pada saat besok pada saat bimpos dia setor walaupun bukan anaknya dia bimpos ya. Nanti beliau merekap gitu ya. Iya. Oh iya, oke. Ya. Berarti mungkin tugas tambahan buat Bu Hani ini ya, merekap nama-nama mahasiswa yang nantinya remedi. Ya, iya, dengan kan ada di itu yang tidak lulus nanti. Iya, sama aja kan? Sama aja yang tidak lulus. Biar nanti dicek satu-satu Mas, ini pas asinnya nantinya harus lengkap gitu. Penguji, kembali lagi ke penguji Bu Ita. Bu Hani hanya memfasilitasi. Iya. Apa ya tadi saya mau tanya apa ya? Lupa. Bu, ini ada mobilisatornya apa enggak, Kak Bu? Oske, namanya Kak Oske Bu Ikit. Oh iya, ada Kak Oske-nya ya? Ada. Bu Hani, kaosnya. Bu Putri, untuk BAP masih sama seperti yang dulu atau gimana? Kemarin ada contoh BAP dari Pak Purbo nggak, Bun? Kemarin
Ada nggak Bu Ikit? PAP ada. Ada ya? Ada dipegang sama Bu Arni tuh. Barang-barang nanti itu. minta. PAP. Yang PAP. Hampir sama sih Bu kayak kita. Oh biasa ya, siap. PAP mah ya. Yang Berarti pendalaman kan kita juga ini ya Bu sampai Ikit. oh iya pembuatan soal kan berarti 1 dosen 2 ya sesuai blueprint ya Bu Han. Iya, Blueprint nanti di-share juga di grup. Terus sampai ke rubrik ya, karena punten biaya pembuatan soal 1 soal 25.000. Udah naik. ya. Jadi sampai ke rubrik gitu ya Bu Hani ya. Seperti contohnya Bu Hani gitu ya. Yang Ya. kemarin di itu ya. Itu aja diulang di share ya. Udah. Itu kayaknya itu ya Bu. Cukup dari saya, bukan ada tambahan Bu Ita. Oke. Untuk pendalaman Batas pengumpulan soal berarti iya, batas bulan? pengumpulan soal Kan masih 19 kita ya. Berarti hari Jumatnya Bu. Senin aku nggak ada ya. Ada penggandaan nggak sih? 1 tok kan ya? Ya. Kan penilaian di itu sendiri kan ya? Rubriknya itu kan ya? Nanti kan rubrik untuk menilai, terus kita ngerekap sendiri gitu kan? Berarti rekapnya ya? Rekap nilai yang diperbanyak. Karena rubriknya 1. Nanti tetap disertakan dengan ini nggak Bu? Tools-nya nggak Bu? Apa namanya? Checklist, maaf. Daftar tiliknya nggak? Karena kita baru-baru gini, kalau yang secara kemarin itu kan nggak pakai itu ya Bu. Kita kayak awang-awangan gitu. Iya, ini ya. Di rubrik itu yang implementasi itu bukannya yang misalnya udah langsung di dalamnya mahasiswa ini gitu ya Bu? Enggak ya? Iya. Di situ penilaiannya jika mahasiswa merespon seperti ini maka gitu. Panduan apa gimana sih Bu Ikit? Saya nggak mudeng. Cuma emang nggak ada panduan toolsnya ya Bu Ikit kan? Kalau yang kemarin itu Bu Tri kan nggak ada panduan tools-nya Bu. Jadi kita di awang-awang kayak misalkan mahasiswa lakukan vulva hedging, jadi kita harus tahu tuh urut-urutannya biar menilai bahwa mahasiswa itu sistematis apa enggak, karena kita nggak punya contekan. Kalau yang sekarang pakai contekan kali ya Bu, biar kita nggak kayak subjektivitas gitu Bu. Ini kan kita Karena bikin soal hafal, sendiri, kan? Ya kita bikin soal sendiri, nguji sendiri ya. Ya dia menyiapkan sendiri dosennya. Ya. Kalau saya sih tetap, maaf, saya tipe yang tetap subjektif ya. Maksudnya ngerti mahasiswa lagi, tetap baik. Nggak bagus, nggak boleh ya. Tapi saya kadang ada bisa nulis ngerti mahasiswa. Oh iya, sekalian saya cerita mahasiswa. Ada 2 mahasiswa yang perlu nanti jadi perhatian. Yang pertama Gigi, Bu Feti, nanti saya nitip Gigi karena Bu Feti yang membimbing di Banjarnegara. Jadi Gigi itu mahasiswa pindahan dari Penstikes Jakarta gitu ya. Terus dilemanya prodi, kalau mahasiswa pindahan itu misalnya kita nggak nerima, pasti akan dikejar sama KUIP ya. Kenapa nggak diterimakan? Karena itu termasuk ibaratnya ya pemasukan kan ya. Maksudnya ada mahasiswa masuk kan berarti jumlah mahasiswanya meningkat. Lah banyak kasus yang dia emang lemparan dari UMP ya, nilainya D semua, ya saya konsul ke dekan, saya nggak mau terima, nanti susah dan sebagainya. Dari dekan oke ACC. Lah yang Gigi ini, dia itu di Stikes yang Jakarta semester 4 posisinya. Tapi nilainya kebanyakan D semua. Lah terus dia datang di akhir semester 1. Terus berarti kan dia mau semester 4, tapi nilainya dia D semua. Jadi saya masukkan ke semester 2. Tapi ternyata setelah saya ngajar emang ibaratnya maaf kan kita emang nggak bisa menilai mahasiswa itu pintar apa enggak hanya dari sekejap ya misalnya. Tapi misalnya suruh ngapalin 5 menit aja, ngapalin. Kita kan kadang kayak gitu ya, misalnya 5 menit terus setoran hafalan. Dia tuh bener-bener yang emang ketone kue ya, maksudnya ya itu ya. Angel banget saya kadang. Terus misalnya kita nungguin juga waktu kita yang habis, terus misalnya sudah dikasih tahu harus membawa 3S, dia dengan santainya tidak membawa. Padahal teman yang lain membawa. Ya oke lah pindahan belum punya teman, tapi saya selalu ngoprak-ngoprak ke temannya ya untuk menggandeng dia.
Jadi untuk gigi benar-benar butuh perhatian khusus. Begitu ya, Bu Feti minta tolong. Terus yang kedua, laki-laki, mahasiswa laki-laki, saya kemarin dapat laporan dari Bu Nana saat ngajar itu Bu Ikit, keterampilan dasar keperawatan, ngambil darah, katanya langsung pusing, pucet gitu kan. Terus mahasiswanya tadi saya sudah japri, Mas gimana kalau kamu takut sama darah, besok prakteknya mau bagaimana gitu kan. Terus ternyata dia bilang, Bu, kalau saya ngambil nggak apa-apa, tapi kalau saya diambil, itu saya pusing gitu. Kalau ambil darah vena praktek kemarin kan emang gantian ya, setelah ngambil dia yang diambil. Lah dia yang pada saat diambil itulah baru dia pusing. Tapi maksudnya insya Allah sih aman, tapi tetap butuh perhatian. Bu, besok ada komen dari rumah sakit. Begitu sih untuk yang tambahan mahasiswa yang semester 2. Oke, ampun. Ya, dicatat. Mahasiswanya siapa, Bu? Laki-laki. Muhammad Arifuddin, kelas C. Oh, Muhammad Arifuddin. Pembimbingnya Bu Indri, RSIPWT. Bu Indri. Oh ya, coba nanti saya sosialisasikan. Entar hasil rekamannya juga ya. Iya. Saya kasih catatan. Oke, terima kasih Bu Hani dan semuanya. Mungkin sedikit tambahan untuk memperjelas saja untuk soal pemicu pendalaman paling lambat kapan Bu Ikit? Tadi Sabtu Bu Ita. Hari Sabtu Bu. Sabtu besok? Iya. Sabtu tanggal 8. Tanggal 9. 9 Juli. Oke. Terus untuk soal OSCE, Bu Hani? Soal OSCE paling lambat kapan, Bu? Kalau 15 mepet nggak Bu Han? Kamis ya? Oh Kamis, 14. 14 setelah Capping Day ya. Berarti Senin itu mahasiswa agendanya kosong ya, Bu? Senin Selasa kosong. Senin bisa kan? Iya. Oskanya hari Selasa, Bu. Selasanya kan? Iya, Senin buat persiapan Saya ya bilang aja Kamis, nanti molor-molornya kan Jumat. Iya. Ngomongnya gini. Kan memperbanyak dan sebagainya, Bu. Oke, sudah cukup. Baik, saya stop screen. Untuk selanjutnya ke kegiatan yang nantinya. Buku panduan sekilas, Bu Ita. Ya, ini mau saya share buku panduannya sebentar. Mana buku panduan? Oh, nggak muncul. Ada yang harus detail dulu. Jadwal pendalaman sudah. Selanjutnya buku panduan. Nggak muncul ya? Ya, oke. Nih. Ini untuk buku panduan. Nanti buku panduan ada di Skalsa. Belum saya upload. Insya Allah nanti saya upload. Untuk target kompetensi yang nantinya diharapkan pada mahasiswa kita. Langsung ke sini saja ya. Untuk Bu Feti nanti bisa dipelajari Ibu. Karena baru bergabung, jadi nanti bisa mungkin download dulu buku panduannya. Nah, untuk target kompetensi di sini, pendalaman nanti nilainya 20% ya Bu Ikit. Untuk OSCE-nya 80%. Ya, jadi nanti kalau misalnya nggak lulus ya berarti sangat mempengaruhi ya. Oke. Kemudian untuk klinik, nanti selama proses di rumah sakit, mahasiswa diberikan beban tugas membuat askep sebanyak 2 buah, ya. Kemudian LP 2 buah,
dan analisis tindakan atau ASIN minimal 4 buah. Ini minimal, Bu. Berarti yang tadi misalnya tidak lulus OSCE, berarti ini masuk ke tambahan ini ya? Kok ada Ya. minimalnya, Bu? Minimalnya delete aja, Bu Ita. Oke, minimalnya di delete. Nanti berarti sudah. Kemudian soft skill-nya 2 buah. Ya, soft skill. Target kompetensi minimal 50% dari semua target yang dikenakan ke mahasiswa. Kemudian untuk ujian akhir, mereka diwajibkan untuk menyiapkan askep ujian sebanyak 1 kali dan ujian klinik SOKA, ya, sistemnya SOKA 1 kali. Pada saat ujian ini sekalian Mbak siapa namanya, Mbak Ragil sebagai si konsumsi. Jadi nanti ibu-ibu pada saat ujian pagi-pagi itu nanti sudah membawa snack dan ada snack kecil, ada snack besar. Snack besar ini disiapkan panitia untuk jagani makan siang ya, daripada nanti kita repot ya harus nyari makan dan sebagainya. Nanti sudah disediakan langsung oleh si konsumsi pada saat pagi sebelum berangkat ke rumah sakit. Nah, untuk si konsumsinya nanti bisa hubungi Mbak Ragil. Ini Mbak Ragil sudah ada di Zoom ya. Tapi tidak bisa ini ya, cuma bisa menyimak katanya. Oke, seperti itu. Jadi monggo nanti pada saat ujian silakan koordinasi dengan Mbak Ragil dan juga masih seperti biasa untuk akomodasi untuk transportasi dengan Pak Aris seperti itu. Untuk biaya untuk rumah sakit pada saat ujian ada beberapa rumah sakit yang memang fee ujiannya sudah diserahkan di awal ya. Seperti DKT, kemudian RSUD Banjarnegara. Gitu. Nah, untuk ujian PKD ini karena memang sistemnya SOKA, jadi tidak menggunakan admin dan laboran ya. Jadi nanti ibu-ibu tinggal berangkat dengan driver saja seperti itu. Oke. Selanjutnya untuk serah terima seperti apa ya Bu Tri? Mohon arahannya. Nantinya sesuai dengan pembagiannya sesuai dengan dosen di rumah sakit masing-masing untuk perwakilan dari kampus atau bagaimana, Bu? Biar Rumah nanti sakitnya sekalian ada saya berapa? Rumah sakitnya ada 8. 8, Sebentar, orangnya Bu. 7. Ada telepon dari Bu Fitrian. Halo? Halo, Bu? Iya, saya di ruangan. Bu Ana beda ruangan. Lagi ngisi pendalaman, Bu. Nggak ada di ruangan. Di sebelah saya. Di ruang seberang. Samping ke perpus, ya. Ya. Yuk. Ya, saya lanjutkan untuk rumah sakitnya. Untuk rumah sakit, ini sekalian daftar nama mahasiswanya. Di Rumah Sakit Aji Barang, nanti dosen pembimbingnya Putri, ada 9 mahasiswa. Kemudian di Rumah Sakit Pemalang, ini ada 20 mahasiswa, terbagi menjadi 2 pembimbing, yang 10 dengan Bu Ana, yang 10 dengan Bu Adiratna. Kemudian di Rumah Sakit DKT, nanti dengan Bu Tri lagi, ada 7 mahasiswa di sana. Selanjutnya di Rumah Sakit RSUD Banjarnegara, itu ada 20 mahasiswa, nanti dibagi 2, yang 10 mahasiswa dengan Bu Feti, 10 mahasiswa lagi dengan Bu Ana. Kemudian di Rumah Sakit Purbalingga, RSUD Purbalingga, ada 9, karena keluar 1 ya. 9 mahasiswa dengan Bu Indri. Berikutnya di RSI Banjarnegara, ada 30 mahasiswa, 20 mahasiswa dengan saya, dan 10 mahasiswanya dengan Bu Ana. Selanjutnya di Rumah Sakit Islam Purwokerto, RSI Purwokerto dengan Bu Indri lagi, ada 10 mahasiswa.
Untuk RSUD Cilacap ada 9 mahasiswa dengan Bu Ikit. Seperti itu. Ya. Nanti ini untuk pembagiannya. Oke. Bu Ikit di Rumah Sakit Cilacap sama RSUD Banjar. Bentar. Untuk jelasnya nanti di ini ya. Sebentar, saya stop screen dulu. Nah, ini untuk jadwal supervisinya, ini masih di anggaran saya ya, di catatan saya. Untuk supervisi di RSUD Aji Barang tanggal 28, Pemalang 28, jadi yang agak-agak jauh. Banjarnegara 28, ya, Purbalingga 28. Kemudian RSI Banjar itu di 29 dengan RST 29 Juli. RSI Purwokerto juga di 29 Juli. Dan RSUD Cilacap 29 Juli. Kemudian ujian ini yang di tanggal 3 itu ada RSUD Aji Barang, Pemalang, RSUD Banjarnegara, RSUD Purbalingga, ini di tanggal 3 ada 4 rumah sakit. Kemudian di tanggal 4 Agustus DKT, kemudian RSI Banjarnegara, dan RSI Purwokerto. Sama RSUD Cilacap, seperti itu. Nih. Begitu Ibu-ibu untuk pembagian rumah sakitnya dan juga mahasiswanya, kemudian jadwal supervisi dan ujian. Berikutnya apa lagi ya? Ada yang mau ditanyakan Ibu-ibu? Silakan. Rita, maaf. Logbook ya? Rita. Oh, oke, monggo Bu Feti. Ujian SOKA tadi kan dijelaskan tidak ada admin dan laporan, berarti mungkin bisa dijelaskan gambarannya seperti apa Ibu? Oh, oke. Ya. Ini saya jelaskan di sini. Di buku panduan ada, insya Allah sudah ada ureannya. Ya. Nah, untuk responsi SOKA itu Student Oral Case Analysis. Jadi nanti tugas dosen pembimbing akademik melakukan responsi SOKA sebanyak 1 kali sesuai askep kelolaan yang dipaparkan mahasiswa pada saat ujian klinik. Jadi nanti mahasiswa menyampaikan hasil asuhan keperawatan pada pasiennya ya Bu. Mulai dari pengkajian hingga nanti sudah melakukan evaluasi atau sudah sampai mana. Nanti mahasiswa yang akan memaparkan. Kemudian mahasiswa menyiapkan peta konsep tentang alur terjadinya gangguan kebutuhan dasar sesuai dengan aspek kelolaannya, misalnya gangguan eliminasi dan sebagainya, gangguan kebutuhan eliminasi atau di kebutuhan nutrisi seperti itu, nanti mereka membuat peta konsepnya, ya. Nah, nanti peta konsep itu akan diketik dan dilampirkan di laporan PKD-nya, seperti itu. Kemudian nanti mahasiswa juga memaparkan peta konsep gangguan kebutuhan dasarnya di depan pembimbing dan melakukan responsi terkait asuhan keperawatan. Jadi nanti lebih ke arah responsi seperti itu, Bu. Ya. Untuk evaluasi sesuai kasus akhirnya masing-masing ya? Ya, sesuai kasus masing-masing. Ya, nanti mereka pada saat ujian sudah siap dengan askepnya masing-masing seperti itu. Hitung Ibu. Oke. Terus untuk sekalian untuk pembimbing CA selama pembimbing klinik ya, ini nanti dari lahan juga ada perseptor. Untuk perseptor sekalian saya kemukakan di rapat ini, satu perseptor itu untuk 10 mahasiswa ya, maksimal untuk 10 mahasiswa. Jadi nanti misalnya di rumah sakitnya jenengan semua itu ada 10, berarti ada 1 perseptor seperti itu. Ya, Bok, nanti pada saat serah terima nanti ditanya gitu ya.
Nah, pada saat serah terima nanti disesuaikan jumlah preseptornya. Kalau untuk si E nanti diserahkan ke rumah sakit masing-masing. Oke. Selanjutnya untuk ketentuan pengumpulan penugasan. Nah, ini sekalian saya sharekan di sini. Logbook nanti di semua mahasiswa mendapatkan satu logbook, ya, diisi sesuai dengan penilaian yang harus mereka kejar sebagai targetnya, dijadikan acuan dalam mereka merekap nilai-nilai mahasiswa dan dikumpulkan maksimal 3 hari setelah kegiatan PKD berakhir. Jadi nanti silakan ibu-ibu tengeri masing-masing ya. Kalau lebih dari 3 hari berarti ada skorsing nilai. Nah ini penjelasannya ada di buku panduan. Insya Allah nanti saya share di Skalsa dan di grup seperti itu. Oke. Itu untuk penjelasan di buku panduannya. Selanjutnya di logbook ya, saya share untuk logbook sedikit. Ini logbook yang mahasiswa pegang. Ya. Kalau ditanya Bu harus pakai foto, bilang saja harus seperti itu, biar nanti mereka terbiasa untuk disiplin. Ini tata tertib selama praktek juga sudah ada, cara menggunakan logbook juga sudah ada. Kemudian daftar hadir selama praktek. Nanti minta tolong pada saat supervisi juga dicek, ya. Misalkan tiba-tiba mereka ada yang izin sudah mengganti atau belum, kayak gitu nanti minta tolong ditanyakan seperti itu. Kemudian daftar hadir bimbingan supervisi juga. Kalau misalnya ada si E yang belum mengisi, nanti di cross check kembali ya antara si E dan mahasiswanya biar nanti sama-sama saling mengevaluasi, ya. Karena ini memang cuma 2 minggu ya. Jadi harapannya sebelum ujian mereka mestinya sudah ada bimbingan dari si E masing-masing. Ini daftar hadir pada saat ujian nanti bisa diisi. Jadi semua harusnya nanti pada saat pengumpulan logbook, semua logbook mahasiswa sudah terisi tanda tangan penguji. Kemudian rekapitulasi nilai ini sudah sesuai ya. Ini tadi berarti ada yang asin ya, asin 4. Asin 4, target kompetensi ini sudah. Oke, ya. Evaluasi nanti lisan atau tertulis pada saat pos praktik ya. Nanti jadwalnya akan saya ingatkan lagi di grup. Oke. Ini untuk nilai penilaian ya, ini masih secara kasar. Nanti format nilai akan saya share, sudah langsung tinggal ngisi di apa namanya rekap Excel-nya. Ya, seperti itu. Oke. Laporan kasus ini semuanya di sini sudah ada. Ya, berikut juga lampiran-lampirannya insya Allah sudah ada. Termasuk penilaian pada saat pekan pertama, kemudian penilaian laporan kasus, asin, kemudian juga pada saat ujian, ya, soft skill-nya nanti yang isi dari pembimbing si E rumah sakit. Nah ini untuk SOKA, nanti pada saat ujian mahasiswa mungkin bisa diminta untuk terserah misalnya mau pakai logbook mereka bisa langsung atau minta difotokopikan biar kita punya salinannya juga bisa seperti itu. Ya, oke itu untuk lampiran di logbooknya. Nah ini target kompetensinya di sini penilaiannya. Ya, ini daftar mahasiswa. Oke. Oke, seperti itu. Ibu-ibu, monggo ada yang perlu ditanyakan kembali? Ya. Ada tambahan, Putri? Betul Bu Ita, cuma nanti yang itu Bu terkait serah terima, kita orangnya 7, rumah sakitnya 8. Iya. Ke Malang biasa sih hari Sabtu biasanya. Oh ya, serah terima. Tapi tetap nanti minta tolong ke humasnya untuk mulai menghubungi serah terima tanggal dan jam.
Humas ya. Baik. RSUD Pemalang. Iya, RSUD Pemalang itu mahasiswa harus sudah di sana hari Sabtu ya, Bu. Nah, ini catatan ya. Jadi nanti otomatis yang hari Senin bisa 7 dosen ya berangkat lagi berangkat semua. Ada yang double berangkat. Ada yang double berarti ya. 2 kali. Ya. Baik, terima kasih ya tambahnya. Oke, ada yang mau ditambahkan lagi, Bu Ikit, Bu Hani? Tidak, nggih? Sudah cukup, Bu, cukup. Cukup. Oke, baik. Kalau tidak ada lagi, saya cukupkan dulu rapat persiapannya di siang hari ini. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Terima kasih untuk waktu yang sudah diluangkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ibu-ibu. Oke, matur nuwun Ibu-ibu. Izin live nggih.